kampung itu hanya letak geografis, tapi kalau kampungan itu baru dari pemikiran gitu. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, jangan pernah merasa berkecil hati ketika kita tidak berada di posisi geografis yang seberuntung teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egit, owner dari Situ Coffee, Situ Party, dan juga founder dari CV Situ Satu Group. Pendidikan terakhir itu di UPI PTK Padang. Sementara saya aslinya itu orang Payakumbuh. Untuk SD, SMP, dan SMA itu di Payakumbuh, dan akhirnya pas kuliah di Padang. Nah, sebenarnya nggak ada hubungan jurusan kuliah sama usaha yang digeluti sekarang. Pas kuliah itu sebenarnya jurusannya sistem informasi, jauh banget dari wirausaha. Tapi yang pasti saya punya prinsip, kuliah itu bukan untuk menentukan mau jadi apa kita, tapi itu adalah proses kita untuk membentuk kepribadian gitu. Jadi ketika teman-teman ataupun keluarga saya bilang, ngapain lu kuliah kalau akhirnya malah dagang, malah jualan kayak gini, nggak seperti itu. Karena kalau seandainya saya nggak kuliah, belum tentu kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang saya ambil itu sama seperti saya setelah menempuh jenjang kuliah seperti ini. Kehidupan pribadi sebenarnya saya itu beranjak dari anak band. Jadi dari SMP sampai kuliah itu lebih fokus di band, sampai ketika sudah wisuda dan dapat pekerjaan, itu sebuah perusahaan BUMN, bank, malah nggak diambil karena idealismenya yang tadi nganggap nanti kalau kita udah kerja kantoran nggak bisa lagi main band gitu. Tapi setelah menolak hal seperti itu, akhirnya berada di titik yang nggak baik lah, karena ngerasa mau jadi apa ya, ternyata di dunia band nggak sukses juga, sampai ngerasa sudah salah ambil jalan gitu loh. Tapi pada akhirnya ketika buka usaha, yang membantu saya bisa jalan di usaha itu ya teman-teman yang dari dunia band tadi, teman-teman dari skena musik. Jadi yang awalnya nganggap sudah salah jalan, kenapa malah tidak mengambil pekerjaan formal, malah merasa menjadi diuntungkan. Kalau seandainya dulu saya tetap mengambil pekerjaan kantoran, belum tentu ketika saya buka usaha ini banyak teman-teman yang mensupport gitu. Usaha pertama kali itu saya memulai di tahun 2015. Itu berawal dari sebuah kafe mahasiswa di daerah Pasar Baru Unan dengan nama 19 Cafe. Itu sebenarnya bukan keinginan saya pribadi, apalagi keluarga, yang mana sebenarnya orang tua saya itu adalah PNS yang tidak punya basic usaha sama sekali. Tentu saja ketika memilih dunia usaha, mereka menganggap itu hal yang tidak menjanjikan. Sampai akhirnya waktu membuktikan kalau saya bisa hidup dengan usaha ini, dengan wirausaha ini. Seiring berjalannya waktu, di 2017 kita juga pernah buka mie pedas, itu namanya mie Carui. Mungkin mie ini juga salah satu yang sempat viral dan juga dicekal sama pemerintah sebelumnya. Untuk mie Carui sendiri, kita pernah punya 5 outlet di Kota Padang, 1 di Payakumbuh, dan juga 2 di Pekanbaru. Setelahnya kita masih jalan di 19 dan mie Carui, sampai akhirnya usaha itu ditutup di tahun 2019, dan buka usaha baru lagi, Situ Coffee, di tahun 2020. Dan untuk Situ Coffee pun itu sebenarnya banyak tentangan dari keluarga dan teman-teman juga, karena Situ Coffee itu posisinya waktu itu tidak di jalan utama, dan juga Situ Coffee itu bangunan tua yang udah kosong selama 30 tahun. Jadi nggak banyak orang yang bisa melihat itu punya potensi akan menimbulkan keramaian gitu.
Jadi di awal teman-teman malah bilang kalau lo buka ini bisa jadi lo bakal buang duit gitu loh. Apalagi keluarga. Tentunya keluarga adalah orang yang paling gampang untuk mengkritik kita gitu. Tapi balik lagi, keyakinan saya pribadi untuk mendirikan usaha di Situ Coffee itu, alhamdulillah ada hasilnya gitu. 2020 akhir Situ Coffee berjalan dengan baik, alhamdulillah diterima dengan baik oleh masyarakat Padang. Dan akhirnya kita juga ekspansi di sektor yang sama, masih F&B, Situ Party, itu di tahun 2021 di bulan Februari. Nah, sampai saat ini Situ Party dan Situ Coffee alhamdulillah masih menjadi destinasi tongkrongan anak-anak muda Kota Padang dan juga provinsi-provinsi tetangga. Kalau untuk ke Situ Coffee-nya lebih ke habit masyarakat Kota Padang sih sebenarnya. Waktu itu dimana di 2020 akhir adalah masa-masa jenuhnya orang lepas dari COVID. Teman-teman udah pengen nongkrong, pengen bisa ngumpul-ngumpul lagi, dan momen itu kita manfaatkan dengan membuka Situ Coffee. Situ Coffee itu beralamat di Flamboyan, yang mana dengan konsep indoor dan outdoor. Lebih ke tempat nongkrong dan ngumpul bareng teman-teman gitu. Dan setelahnya dengan respon Situ Coffee yang mengadakan live musik, ternyata teman-teman Kota Padang punya kebutuhan baru, yaitu live musik. Akhirnya kita bikin tempat yang lebih proper lagi untuk teman-teman bisa have fun, bisa goyang-goyang, bisa nyanyi bareng, yaitu di Situ Party ini. Untuk Situ Coffee alhamdulillah dari awal, karena momennya mungkin kita pas di saat orang-orang pengen nongkrong kembali setelah diikat oleh regulasi COVID ya, yang nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa rame-ramean. Nah, di situ alhamdulillah kita juga sudah mulai naik, dan akhirnya dengan adanya Situ Party ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memperkenalkan Situ Party, karena kita sudah punya base di Situ Coffee, sehingga pas kita launching Situ Party ini teman-teman sudah terbantu gitu loh untuk mengetahui apa itu Situ Party, karena Situ Coffee sangat-sangat membantu untuk menyampaikan si konsep Situ Party ini. Kalau cerita suka dan duka tentunya pasti banyak. Situ Coffee dan Situ Party apalagi. Situ Party mungkin teman-teman juga tahu, di awal buka kita sangat sering diberitakan tentang hal buruk. Mulai dari yang nganggap kita ini tempat yang tidak baik, yang jual alkohol gitu. Padahal sebenarnya di sini kita nggak jual alkohol sama sekali. Terus akhirnya kita malah dituding lagi goyang-goyang itu enggak baik gitu kan. Sementara kenapa kita harus mendiskreditkan goyang-goyang itu sendiri? Di sisi lain kayak acara Barale pun teman-teman juga goyang gitu kan. Kenapa harus mendiskreditkan ketika Situ Party mengadakan tempat seperti ini malah dianggap sebagai tempat yang nggak baik gitu loh. Nah, hal seperti itu akhirnya bisa terpatahkan dengan berjalannya waktu. Alhamdulillah beberapa pencapaian Situ Party sendiri akhirnya bisa meyakinkan Kota Padang tentunya kalau kita itu tidak seperti yang dipikirkan orang-orang. Alhamdulillah bulan Oktober apa November ya kemarin itu Situ Party juga jadi juara satu Superpreneur namanya, itu event nasional yang diikuti oleh 2.600 peserta. Bisnis yang tidak hanya F&B, ada clothingan, ada bisnis kreatif, dan banyak hal lainnya.
Tapi alhamdulillah itu party menjadi juara di sana gitu ya. Krisis pertama kali itu di 2017, itu benar-benar merasa titik terendah dalam hidup karena sampai kayak mental itu juga cukup drop, nggak bisa tidur sendiri, harus ditemenin sama teman-teman kemana-mana karena ngerasa hidup ini udah nggak ada arti gitu loh. Mau kerja udah nggak ada pengalaman, sementara di usaha waktu itu drop banget. Nggak tahu apa alasannya, dari usaha yang awalnya yang 19 Cafe itu lagi rame-ramenya, tiba-tiba anjlok segitunya. Nah waktu itu 2017 benar-benar ngerasa sudah mau give up, tapi akhirnya Tuhan kembali memberikan jalan di Mi Carui. Nah di sana balik lagi, dan itu alhamdulillah dalam waktu seminggu buka, 1 minggu buka Mi Carui ini dia langsung naik, langsung melejit lagi. Tapi jalan 1 tahun ada lagi trouble. Waktu itu pemerintah Kota Padang mengeluarkan semacam perda, nama-nama makanan yang tidak senonoh, dan termasuk salah satunya Mi Carui ini akhirnya dicekal dan tidak boleh buka lagi. Dan juga MUI sempat mengeluarkan fatwa bahwasannya Mi Carui ini tergolong makruh segitunya. Waktu ambruk lagi, posisinya drop lagi, sampai ngerasa aduh seberat ini ya dunia usaha gitu. Itu di 2019, sampai akhirnya usaha itu tutup, balik lagi jalan di Situ Coffee. Situ Coffee kendalanya itu lebih ke kondisi COVID yang masih jalan, adanya PPKM yang masih berada di level 3 atau 4 waktu itu, yang menjadikan kita harus tutup, nggak boleh buka sampai jam operasional yang kita inginkan, nggak boleh menerima tamu sesuai kapasitas. Nah itu bikin kita drop lagi, tapi akhirnya kondisi itu pulih, alhamdulillah. Gitu juga di Situ Party, seminggu kita buka kita udah ditutup, sudah disuruh tutup karena adanya ada beberapa oknum yang menganggap kita ini tidak baik seperti itu. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah sudah berada di posisi yang tidak ada gangguan lagi. Kalau untuk Situ Party, konsepnya itu ya seperti tagline-nya kita, party nggak harus tipsy. Yang mana Situ Party itu adalah sebuah cafe dengan experience klub malam, tapi kita tidak jual alkohol sama sekali. Jadi teman-teman yang takut dengan stigma negatif dunia malam bisa tetap datang ke sini, karena Situ Party tidak menyediakan alkohol, bukan tempat seperti yang teman-teman pikirkan dalam tanda kutip seperti yang saya bilang tadi. Kalau untuk target sih kita pengen Situ Group ini, mau Situ Coffee maupun Situ Party, ada di daerah lain, kota-kota lain, provinsi-provinsi lain. Itu untuk bidang F&B. Tapi untuk sekarang saya juga sama teman-teman juga lagi belajar jadi promotor musik, konser musik. Semoga aja bisa menghadirkan kebahagiaan buat teman-teman di Kota Padang, bahkan di kota lain juga, dengan kami membawa artis-artis yang teman-teman inginkan gitu. Kalau untuk ini sih nggak tahu ini apakah bakal jadi motivasi atau apa buat teman-teman. Yang penting ini sharing saya adalah orang kampung, itu di Pandam Gadang namanya, di daerah 50 kota sana. Bahkan sinyal pun di sana masih sulit gitu loh. Artinya siapapun berhak bermimpi, siapapun berhak punya pikiran seliar apapun itu. Yang penting kita fasilitasi dengan usahanya kita. Kita nggak cuma sebatas mikir, kita nggak cuma sebatas bermimpi, kita harus fasilitasi dengan pergerakan kita. Karena sejauh ini banyak orang-orang yang merasa insecure ketika secara letak geografis mereka itu tidak seberuntung teman-teman yang berada di kota mungkin. Tapi menurut saya, kampung itu hanya letak geografis, tapi kalau kampungan itu baru dari pemikiran gitu.
Jadi buat teman-teman dimanapun berada, jangan pernah merasa berkecil hati ketika kita tidak berada di posisi geografis yang seberuntung teman-teman lainnya. Untuk teman-teman yang ada di Kota Padang atau kota lain pun, provinsi lain pun, jangan lupa buat datang ke Situ Party ataupun Situ Coffee. Silahkan rasakan vibe-nya, silahkan rasakan experience-nya, karena kalian nggak bisa ngerasain hal ini di tempat manapun. Karena party nggak harus tipsi.